Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan tamu luar biasa, Mbak Kartika. Halo. Halo, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Mbak Kartika, SE, SPD, MPD. Ya. Beliau adalah pendiri dan kepala sekolah PAUD Islami Terpadu Kartika Pradana. Ya. Betul, Mbak, di Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Ya, Mbak, ini kita ingin ngobrol-ngobrol lah. Jadi Tugu Inspirasi ini segmennya mengungkap inspirasi dari orang-orang biasa dengan dampak yang luar biasa. Nah, Mbak ini kan masih 29 tahun, Ya. nah, tapi sudah memberi dampak, salah satunya dengan menjadi kepala sekolah dan pendiri PAUD ya, dan juga PLT Ketua HIPMI Kota Malang. Nah, itu mungkin dua hal itu nanti di akhir kita akan bahas soal politik. Nah, Mbak kan juga salah satu caleg dari Partai Golkar Dapil Kelojen ya. Mbak, mungkin cerita dulu, Mbak, soal PAUD. Nah, kenapa mendirikan PAUD Islami Terpadu Kartika Pradana ini, Mbak? Oke, terima kasih. Selamat siang, pagi, atau malam untuk rekan-rekan dari Tugu Malang. Perkenalkan, saya Kartika, seperti yang disampaikan dari Mas Torik. Saya merupakan kepala sekolah dari PAUD Kartika Pradana. Gimana sih awalnya kok bisa mendirikan PAUD Kartika Pradana? Karena memang saya kuliahnya dulu di jurusan PAUD. Ada SE, SPD, MPD, itu emang dua-duanya adalah pendidikan anak usia dini. Dan kenapa kok akhirnya mendirikan sekolah? Karena sebenarnya basic awal saya kepengennya menjadi dosen, Mas. Karena memang keluarga saya semuanya adalah dosen. Jadi memang kan terkadang kita dibentuk melalui lingkungan gitu. Termasuk saya juga, cita-cita saya, bentukan orang tua saya, bentukan keluarga mengharapkan saya menjadi dosen. Nah, dari lulus S1 bidang PAUD itu mau melanjutkan ke S2, karena kan untuk dosen kan harus minimal S2. Nah, kebetulan itu di Malang masih belum ada PAUD itu di UM, karena saya lulusan UM. Adanya di luar kota di Bandung di UPI. Nah, itu saya sudah sempat ke sana, sudah sempat cek lokasi, dan di sana gimana yang ngapunten karena mungkin wilayah ibu kota yang begitu besar, kok dirasa saya belum berani untuk akhirnya misalnya saya harus kuliah keluar kota, apalagi saya cewek, anak terakhir, ya paham lah ya, sudah cewek, anak terakhir, cewek satu-satunya lagi. Nah, untuk dilepaskan di ibu kota sebesar itu kok masih belum sanggup, masih belum berani sebenarnya. Karena memang basic saya dulu itu, saya orangnya tidak bisa bersosialisasi dengan takutnya, kan dia bisa merubah orang kapan saja sewaktu-waktunya. Orang tua memutuskan sudah di Malang aja, kita tunggu sampai di Malang ini ada S2 PAUD, dan selama itu kita mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan dengan mendirikan usaha sendiri, dan akhirnya itulah yang mendasari kenapa PAUD Kartika Pradana ini. Dan kebetulan memang dulu tempat yang menjadi sekolah itu rumah tinggal saya sendiri, dan akhirnya nganggur, sempat kosong karena saya pindah rumah itu kosong kurang lebih 5 tahun daripada nganggur. Akhirnya karena ya paham ya, mencari lapangan kerjaan itu kan susah nih, Mas, apalagi dengan basic S1 apalagi PAUD. Akhirnya itu mendasari lebih baik kita buka sekolah sendiri dengan background kita yang sudah lengkap, istilahnya PAUD sudah ada, orang tua juga sudah menggeluti pendidikan sudah kurang lebih 20 tahun. Jadi saya rasa sudah menjadi fondasi yang kuat untuk buka sekolah. Ya. Itu berdiri tahun 2015. 2015. Itu berapa tahun setelah lulus, Mbak? Itu saya sudah sidang skripsi sih. Sedang sidang skripsi, belum wisuda. Jadi di tahun 2015 itu saya buka usaha itu. Nah, itu gimana jatuh bangunnya, Mbak? Itu kan tentu saja awal kan nggak mudah cari siswa, terus perizinan. Nah, itu gimana jatuh bangunnya? Jatuh bangunnya karena membangun kepercayaan awal itu kan sangat luar biasa ya. Apalagi anak-anak, menitipkan anak-anak usia masa golden age, di mana golden age itu masa-masa perkembangan yang menentukan untuk ke depan anak seumur hidup istilahnya. Kalau dari awal aja udah nggak baik,
Itu akan menentukan untuk kedepannya seperti apa. Jadi nah, orang tua sangat selektif tentu sangat saja. selektif Ya. tentunya, apalagi ini sekolah baru buka, ditambah kepala sekolahnya waktu itu saya masih kurang lebih berusia 21 tahun Mas, berarti kan 8 tahun yang lalu nggih. Yeah. Saya masih usia 21 tahun, sudah dititipkan anak-anak yang membutuhkan perkembangan, pengawasan, pendidikan yang tepat istilahnya. Itu yang awalnya yang disusah adalah membangun kepercayaan orang tua dan warga sekitar. Di awal tahun 2015 itu murid saya cuma 5. Oh, 5. Cuma 5 dan itu saudara-saudara semua atau dari mana 5 itu? Saudara 1. Saudara 1 dan akhirnya itu benar-benar apa ya? Waktu membangun awal itu benar-benar bentuk rumah dan palang tuh juga cuman palang besi biasa, cuman Poten Kartika Pradana cacatan biasa, dan itu saya bersyukur dari situ karena bersyukur cuma 5, kenapa waduh kok nggak langsung banyak 20 atau 30, enggak, malah saya bersyukurnya 5 karena di situ saya melalui proses belajar lah. Istilahnya kalau misalnya saya baru pertama kali kerja, baru pertama kali terjun langsung di dunia anak-anak, mengelola sekolah, apalagi di usia 21, usianya anak-anak masih senang main, masih senang nongkrong, saya sudah harus bisa mendidik anak orang, sedangkan saya sendiri belum punya anak, belum menikah bahkan. Itu luar biasa. Dan usia 2-5 tahun kan adalah usia masa-masa aktifnya anak. Waktu pertama kali sekolah dibuka, anak sudah masuk, yang saya lakukan adalah nangis, Mas. Jadi anak-anak, apalagi waktu pertama kali masuk sekolah tuh kan pasti anak-anak perkenalan, dan itu pasti nangis semua, Mas. Udah nangis muntah. Kalau udah anak-anak udah nangis pasti muntah, udah tantrum lah istilahnya. Yang saya lakukan adalah nangis, Mas. Anak-anak nangis, saya nangis. Kenapa? Karena ya kaget gitu loh, kaget dengan anak gini, langsung ada 5 anak, terus saya belum bisa paham benar mengkondisikannya seperti apa. Sampai akhirnya anak-anaknya diem, Mas, nanya, Bunda kenapa? Bunda sedih Kak, ngomong gitu. Itu gurunya masih sampean aja dulu? Ada 2 itu dulu. Saya ada 1 lagi guru dari sekolah Ikro dulu yang besar dulu itu. Nah itu dari situ saya nangis langsung. Loh kenapa Bunda? Kakak nangis, Bunda sedih. Langsung akhirnya karena ini ya perasaan anak. Terus kayak itu mereka tuh lebih sensitif gitu loh, Mas. Jadi memang ketika melihat ada, syukurnya mereka tuh sensitif, akhirnya kita menjalin komunikasi yang baik dan akhirnya bisa terkondisi. Itu yang membuat saya bersyukur kenapa murid saya cuma 5. Karena kalau misalnya langsung 20, segila apa saya kalau misalnya itu. Nah itu pelan-pelan bertahap dari 5 murid. Akhirnya selama perjalanan itu timbul rasa kepercayaan orang tua, meningkat menjadi 10, meningkat lagi menjadi 20. Saya kemarin sempat sampai di angka 120 total 120 siswa total, dan itu akhirnya pandemi. Pandemi itu beban pentungan buat semua orang lah, maksudnya termasuk saya di wirausaha itu adalah pentungan buat saya di 120, apalagi anak TK. Akhirnya orang tua lebih memilih anak untuk belajar di rumah. Itu langsung anjloknya luar biasa. Akhirnya jadi saya berapa itu, Pak? Sampai turun di angka 40, Mas. Apalagi itu kan pandemi 3 tahun, jadi saya tidak menerima murid baru, menerima paling hanya 1-2 dan belajar online. Nah, ya sorry to say kalau anak TK daripada belajar online mending diajarin mamanya sendiri di rumah. Akhirnya itu memotivasi orang tua akhirnya untuk lebih milih tidak disekolahkan lebih dulu. Akhirnya itu setelah pandemi saya pelan-pelan naik dari sekitar 30, sekarang alhamdulillah pelan-pelan naik sudah menyentuh angka 60. Itu pelan-pelan naik lagi, harus menimbulkan rasa percaya lagi, kayak gitu. Nah, kalau perizinan gimana, Pak? Sulit nggak, Pak, perizinan? Dan ini kan kenapa rumah, mengikhlaskan rumah untuk menjadi sekolahan gitu? Gimana, Pak? Kalau perizinan sejauh ini sih gampang sih, Mas, karena memang kalau di perizinan itu saya tidak mengubah rumah itu menjadi atas nama sekolah. Jadi saya lebih ke sewa. Jadi konsepnya di perizinan itu sewa saya. Jadi memang sewa kepada yayasan pemilik rumah itu. Jadi sejauh ini masih fine aja sih perizinan, kita nggak ada kendala. Perizinan pajak aman. Nah kalau
Kenapa rumah kok rela karena kok nggak dipakai itu nggak Pak? dipakai, karena nggak dipakai, terus melihat di sekitaran sana juga PAUD juga belum begitu banyak. Akhirnya yaitu bismillah sama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dan di waktu pandemi anjlok-anjloknya itu syukurnya kan banyak PHK sana sini nggih, dan alhamdulillahnya saya masih bisa fight, istilahnya sekolah juga masih bisa fight untuk mempertahankan guru-guru dan nggak ada yang dikeluarkan. Nah dari situ saya putar otak nih gimana supaya ini usaha saya yang ini istilahnya tidur sementara, saya harus bisa menghidupi sekolah saya. Akhirnya saya buka usaha baru. Nah di mana memang saya ini orangnya kayaknya tuh terlalu sering keluar dari zona nyaman, maksudnya bukan zona saya. Apalagi dulu itu saya tuh SMK tuh SMK kecantikan rambut, kok bisa akhirnya nyambungnya ke PAUD. Kok SMK di mana Mbak? SMK berapa? 3 saya dulu kecantikan, mungkin teman-teman saya kebanyakannya buka salon atau apa, saya kok akhirnya nyelampangnya ke PAUD, dan akhirnya waktu masa pandemi memaksa saya untuk harus membuka usaha baru untuk menghidupi usaha saya yang lain. Itu saya dulu buka swab drive-thru. Itu luar biasa. Waktu pandemi itu waktu pandemi. Ya. Di mana itu Pak? Di Soekarno-Hatta, patung pesawat itu lurus sedikit sebelah kiri ada bengkel Borobudur. Masuk di situ. Nah itu lagi-lagi keluar dari zona zaman saya. Emang anak muda itu dipaksa untuk harus keluar dari zona nyamannya, harus bisa membaca situasi, harus bisa membaca kondisi, karena ada yang ngomong setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Nah jadi mungkin waktu pas sekolah itu masanya sedang tidur nih, masanya sekolah sedang tidur, saya harus melihat apa ya, lingkungan, melihat ambience-nya nih, usaha apa yang cocok di masa saat itu. Akhirnya yaitu saya buka usaha drive-thru yang alhamdulillah itu besar banget, justru malah lebih besar itu daripada usaha saya, usaha sekolah gitu, saya gitu. Lumayan lah waktu untuk menutupi waktu itu lumayan. Ya. Terus selain itu buka usaha apa lagi Pak? Nah setelah itu pandemi sudah mulai turun, sudah hilang sampai saat ini, mungkin belum hilang ya, mungkin sudah mulai bisa terkondisi, sudah bisa diatasi. Akhirnya saya kembali fokus dengan sekolah saya, dan dari keuntungan itu saya alihkan, saya ada villa kebetulan di Dawu. Saya bangun villa di Dawu, dan sekarang sudah baru kurang lebih 3 bulan yang lalu mulai operasional. Lumayan Mbak, ini untuk PAUD ini kan ini bisnis ini menurut Mbak murni bisnis atau ada hal lain gitu Pak? Kalau dulu memang kita nggak memikirkan bisnis ini harus menguntungkan, karena memang awalnya itu saya membuka itu dalam rangka batu loncatan sih Mas, awalnya dulu, karena memang saya kan awalnya fokusnya pengennya dosen, menjadikan sekolah batu loncatan. Saya dan keluarga tidak memikirkan untung yang muluk-muluk harus BEP berapa tahun, kalau bisa cuma setahun ya lebih milih setahun, BEP setahun gitu. Cuman ternyata PAUD ini menurut saya ladang usaha yang cukup menjanjikan, karena waktu jaya-jayanya saya kemarin itu di sebelum pandemi, saya sempat mau buka cabang 2 Mas, 2 di Surabaya sama di daerah VEDC sana. Ada rekan saya tertarik, awalnya dia kepengen buka Al-Azhar, melihat perkembangan sekolah itu luar biasa, akhirnya kepengen mau franchise usaha saya, termasuk di Surabaya ada saudara saya juga melihat usaha PAUD ini kok terlihat menjanjikan. Itu sudah sempat saya mengurus surat izin ke Surabaya, kok pandemi. Belum ya? Belum, akhirnya diurungkan lagi niatnya, sekarang mulai bangun pelan-pelan. Dan ternyata selama kita geluti, ternyata usaha apapun dilihatnya tidak menjanjikan selama kita menekuni, selama kita serius, selama kita bisa memelihara itu baik-baik, insya Allah semua ada rezekinya sih Mas. Rezeki itu ternyata nggak hanya datang dari situ aja, dari luar juga datang. Ternyata pemerintah juga bisa membantu sekolah saya, jadi ada namanya insentif yang bisa membantu guru. Ada juga dana BOP yang juga bisa membantu operasionalnya sekolah. Gitu. Mbak, ini PAUD ini awalnya kan buka dan akhirnya jadi bisnis gitu. Dan hal membanggakan apa Mbak? Ya selain keuntungan ya, selain cuan, apa Mbak yang
menurut Mbak ini dunia saya lah, ini ya. passion saya. Sebuah kebanggaan itu adalah ketika melihat anak-anak lulus dengan kesiapan yang luar biasa. Jadi saya tuh misalnya datang awal nih anak yang nggak mau lepas dari orang tua, nempel, yang nggak bisa apa namanya, istilahnya belum siap menerima dunia luar lah. Terus akhirnya lulus, keterima di sekolah yang mereka harapkan, sekolah favorit, istilahnya itu merupakan suatu kebanggaan karena sekolah bisa mencetak generasi-generasi yang hebat. Dan di era tempuran-tempuran saat ini, tempuran ngapunten sekarang untuk masuk SD harus bisa baca tulis hitung, harus bisa punya sertifikat banyak. Tetapi di sekolah saya setelah lulus saya bisa menciptakan anak untuk siap masuk ke SD, tetapi saya juga menciptakan anak untuk siap menghadapi dunia, istilahnya mempunyai jiwa-jiwa yang kokoh, pondasi-pondasi yang siap lah istilahnya untuk terjun di bawah. Karena kan sebenarnya untuk menjadi kita yang saat ini juga selalu ada ikut andil dari guru-guru, dari pendidikan di masa kecilnya, di masa waktu dibentuknya waktu dibentuk karakteristiknya. Nah, itu adalah masa-masa di usia itu, di usia golden age dari 0 sampai 8 tahun. Oke, siap. Mbak, mau nanya, yang ini kalau tantangan terbesar ketika apa, Mbak? Maksudnya itu tantangan yang harus benar-benar memukul gitu, Mbak. Apa, Mbak? Ketika tantangan apa, Mbak? Di usaha ya? Ya. Tantangan memukul itu apa ya? Saya lebih perbedaan konsep, perbedaan apa yang diinginkan orang tua sama perbedaan yang diinginkan sekolah. Jadi kadang itu orang tua menitipkan anak di sekolah tuh sudah lepas tangan gitu aja loh, Mas. Jadi misalnya anaknya di sekolah tuh pokoknya intinya anak saya harus pintar, anak saya harus bisa baca tulis hitung, harus itu apa, tapi mereka tanpa bisa melihat perkembangan anak sesungguhnya seperti apa. Isinya lepas tangan udah, pokoknya anak saya masuk sini, keluar sudah harus pintar, sudah harus hebat, sudah harus bisa ranking nanti mungkin di SD-nya tanpa mau tahu istilahnya. Karena kan ngapunten sekarang orang tua tuh kalau di tempat saya hampir 100% semua pekerja. Jadi benar-benar sibuk dengan dunia masing-masing, karena sedangkan sekolah itu perlu timbal balik, Mas, perlu ada kontribusi yang aktif dari orang tua, begitu juga dari sekolah. Nah, itu yang susah menyelaraskan. Karena ketika ada miss-nya sedikit, itu gaungnya sudah luar biasa, seolah-olah ini sekolah yang salah. Padahal sebenarnya tidak ada timbal balik yang baik antara saya dan wali murid. Nah, itu gimana saya mengemasnya itu supaya orang tua itu juga paham bagaimana konsep belajar di sekolah, konsep belajar di rumah itu harus saling berkesinambung. Itu sih, Mas, saya yang paling berat itu adalah SDM dari wali muridnya. Oke. Ya, Mbak, terus ini, Mbak, kenapa harus sekolah di sekolahnya Mbak gitu? Kenapa kira-kira, Mbak? Yang istimewa apa, Mbak? Yang istimewa, kalau misalnya bilang istimewa kan karena juga di visi misi saya itu ada berbasis teknologi, Mas. Sedangkan sekolah lain mengajarkan untuk tidak, istilahnya gadget itu kalau misalnya tidak disentuh, lebih baik jangan disentuh. Karena kan sekarang anak ngapunten sudah gadget banget, HP banget, nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Tapi mau nggak mau kita ini sekarang hidup di zamannya teknologi, Mas. Semua serba teknologi. Saya tidak mau menjadikan anak itu sebagai kutu buku, bukan buku itu jelek, enggak. Tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Semua itu sebenarnya bisa dikontrol, semua itu bisa diatur, semua bisa ditata. Bukan berarti kita menjauhkan anak dari handphone, menjauhkan dari laptop, menjauhkan dari TV atau YouTube segala macamnya. Bukan berarti itu. Tapi kita harus istilahnya berdamailah dengan kondisi dunia saat ini, karena di mana kondisi saat ini semua serba gadget, semua serba elektronik, semua serba modern. Dan bagaimana cara kita berdamai dengan itu? Semua ada porsinya, semua ada tatanannya, ada pembelajarannya, tentunya harus ada pengawasan. Nah, saya di situ mengajarkan, bukan saya menjauhkan, malah terkadang saya mengajarkan anak, yuk kita kadang nonton bareng, di mana nonton bareng itu pasti ada edukasi.
bagaimana di nonton bareng itu bisa membuat tim juga bisa, bermain bareng di situ juga bisa. Jadi saya menciptakan anak-anak yang bisa berdamai dengan kondisi yang ada saat ini. Selain itu saya juga mencetak, karena bukan mencetak sih, maksudnya saya kan PAUD Islami terpadu. Islami terpadu dengan sekolah lain mungkin harus bisa ngaji, memang harus bisa ngaji, cuman kan bukan berarti anak-anak langsung harus bisa hafal Iqra yang langsung juz 6 mungkin atau Al-Quran, karena di PAUD ini memang harus mengembalikan pada porsinya, yaitu pengenalan, di mana saya adalah Islami yang modern. Modern di sini adalah maksudnya pengenalan, bukan jadi anak-anak memakai seragam itu ada seragam yang berkerudung, ada seragam yang nggak berkerudung. Itu dalam rangka proses pengenalan anak. Jadi kita tidak memaksa anak harus nurut kerudungan terus, bukan berarti itu salah, nggak, saya nggak ngomong itu salah. Jadi saya hanya mengenalkan konsep pengenalan. Jadi memang memulai terbiasa, memulai pembiasaan baru itu kan susah buat anak. Kadang kan anak ada yang pakai kerudung tiba-tiba dilepas karena gerah atau apa. Memang terkadang itu perlu dipaksa, karena mungkin mindsetnya Islam itu harus berkerudung, memang iya, cuman kan dalam usia anak segitu bukan merupakan sebuah kewajiban, enggak, hanya untuk menimbulkan kebiasaan aja, dan akhirnya nanti akhirnya menjadi sudah terbiasa gitu. Oke, siap. Mbak, kembali agak ke awal lagi, Mbak itu dulu kan introvert ya, jadi tidak suka bergaul. Nah, kenapa kok justru bikin sekolah, Mbak? Dengan bikin sekolah itu kan perlu perjuangan yang ekstra. Nah, misal daripada menjadi guru kan cuma ngelamar, diterima lalu melakukan aktivitas rutinitas itu. Gimana, Mbak? Iya, saya dulu emang bener introvert. Saya itu dulu karena anak cewek satu-satunya, sekolah itu antar jemput pulang, kalau main itu juga jarang. Saya isinya cuman sekolah pulang les. Itu pun kadang saya panggil guru private di rumah. Paling cuma 1-2 les aja yang saya harus les keluar. Nah, itu akhirnya menciptakan diri saya yang susah bergaul, Mas. Tetapi di dalam diri saya itu ada dua pintu yang berbeda, 2 teguh yang berbeda. Satu sisi saya orang introvert, satu sisi saya itu orang yang pengen maju. Nah, di mana ini dua karakter yang berbeda, jadi tidak bisa ditemukan lah istilahnya. Ketika saya ingin maju kan berarti saya perlu bersosialisasi dengan orang, ketemu dengan orang. Saya nggak bisa maju dengan jalan saya sendiri, nggak bisa maju tanpa orang lain istilahnya itu. Jadi akhirnya itu yang membuat saya harus memilih, saya harus tetap menjadi diri saya introvert atau saya harus maju dan harus mengalahkan introvert itu. Dan akhirnya saya lebih memilih, saya kepengen maju. Dari situ saya belajar untuk berkomunikasi dengan orang, karena orang kalau ketika nggak dipaksa itu nggak akan bisa. Kadang orang-orang perlu ada yang dorong baru mau jalan. Kadang orang mau main luncuran, kita nggak akan sampai bawah kalau tanpa ada yang dorong. Jadi memang itu perlu dorongan-dorongan, dan akhirnya sampailah saya di sini itu melalui proses yang panjang dari kurang lebih 8 tahun ya. Akhirnya saya bisa sampai di sini. Saya akhirnya masuk di organisasi, semua organisasi, nggak semua. Ya saya bilang tuh banyak sih, saya reorganisasi, berkecimpung di organisasi. Dari PAUD itu akhirnya saya masuk di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Kota Malang. Itu saya mengawali dari anggota. Dari anggota pelan-pelan naik menjadi ketua bidang, naik lagi menjadi wakil ketua umum, dan sekarang menjadi PLT ketua HIPMI. Itu HIPMI, lalu saya masuk ke PP, saya masuk ke AMPI, dan terakhir ini saya masuk ke Golkar. Itu perjuangannya perlu kurang lebih 8 tahun untuk menjadi Tika yang sekarang gitu. Siap. Jadi ini Mbak ya, kalau saya tangkap Mbak ini introvert tapi ada kemauan untuk berkembang gitu ya kira-kira. Nah, di organisasi itu apa yang sampai dapatkan, Mbak? Dan ada efeknya nggak untuk pengembangan PAUD itu? Di organisasi itu efeknya luar biasa, Mas. Jadi kalau misalnya berorganisasi itu kayak kita fitness, Mas. Kalau misalnya kita mau bentuk badan, kita harus sering-sering latihan. Kalau misalnya kita mau sehat, mau badan kita berotot berisi, istilahnya untuk jadi orang yang kuat harus sering-sering latihan. Begitu juga organisasi, kita mau menjadi orang yang hebat harus sering aktif di organisasi, harus sering datang, harus sering berkomunikasi dengan orang lain, dan itu dampaknya luar biasa.
terutama saya bertemu dengan orang-orang hebat, terutama di HIPMI, karena awal mula saya organisasi di HIPMI. Banyak bertemu dengan orang-orang hebat, dengan pengusaha-pengusaha hebat, dan bagaimana cara orang berinteraksi, bagaimana cara orang akhirnya untuk bisa berdeal bisnis, itu kan semua awalnya dari sosialisasi, dari kenal orang-orang baru. Dan di situ dampaknya sangat luar biasa. Usaha-usaha saya baru ini juga disupport dari orang-orang. Dari perkenalan dari lingkungan-lingkungan di HIPMI, dari orang-orang baru di HIPMI. Saya buka usaha swab drive-thru juga ini kerja sama orang HIPMI. Tempatnya ada kebetulan rekan yang punya Mas Hendy. Ya, Bung Irma Buder itu. Nah, itu kan menimbul. Jadi dengan kita berbicara, dengan kita komunikasi, sosialisasi dengan orang baru, saya membuka pintu saya. Jadi membuka, oh ternyata bidang usaha ini nggak hanya ini aja ya. Perlu nih sesekali kita keluar dari zona nyaman kita. Jangan terlalu terkungkung dengan zona nyaman kita. Jangan terlalu merasa nyaman, akhirnya kita nggak malas untuk bergerak, malas untuk maju. Jadi memang perlu ada dorongan, perlu untuk keluar dari zona nyaman itu supaya menjadi yang lebih lagi. Ya, itu pesan bagi perempuan dimanapun ya. Mbak, ini soal PLT Ketua Umum, ini kan hal yang luar biasa itu. Jadi HIPMI itu kan identik dengan pengusaha yang ya orang kaya lah, orang kaya, anaknya orang kaya dan sebagainya. Dan Mbak, kenapa kok Mbak yang dipilih jadi PLT Ketua Umum? Apa karena sudah kaya beneran? Amin ya Allah. Karena gimana? Semua perlu proses, dan saya percaya semua rejeki teman, keluarga atau jabatan yang kita punya itu semua garis tangan, Mas. Semua namanya ada garis tangan dan ada campur tangan dan terakhir tanda tangan. Jadi ada itu orang dalam, ada orang dalam enggak. Jadi memang karena itu memang seperti saya jelaskan tadi, kayak nge-gym itu kan harus sering datang, sering latihan, termasuk di HIPMI juga. Di HIPMI juga itu nggak bisa saya ujuk-ujuk datang masuk tiba-tiba langsung menjadi PLT, kan enggak. Jadi memang semua itu ada prosesnya, dan lagi-lagi sepertinya itu garis tangan, Mas. Garis tangan dan ada campur tangan istilahnya. Dan akhirnya karena saya bertemu dengan, yang dimaksud campur tangan itu bertemu dengan orang-orang HIPMI, menjalin komunikasi yang baik, menjalin relasi yang luar biasa. Dan misalnya nih nanti saya ternyata waktu saya berwirausaha bersama Hendy, ternyata saya ada seleknya istilahnya, saya nggak mungkin ada bersampai di titik ini, akhirnya menjadi PLT HIPMI, mungkin ada di titik ini, saya tidak akan dipercaya. Jadi memang perjalanan menuju menjadi ketua PLT ini, HIPMI itu memang terkesan ini ya, organisasi elit katanya, hanya untuk orang-orang kaya, untuk wirausaha yang sudah besar, sudah memiliki mungkin ratusan. Sebenarnya enggak, HIPMI itu saya sudah menganggap HIPMI itu rumah, udah kayak keluarga. Jadi memang HIPMI itu bukan tempat usaha-usaha yang maju, tetapi HIPMI memang tempat untuk kita sama-sama belajar. Karena kita orang-orang di HIPMI yakin di atas awan masih ada awan. Nah, jadi mau kamu punya omset ratusan juta, jangan sombong, di atas kita masih ada yang lebih tinggi. Jadi memang HIPMI ini merupakan sebuah rumah, naungan, sebuah keluarga yang kita sama-sama saling belajar. Mana kalau misalnya ada yang bisa saya bantu untuk mengembangkan, mari kita jalankan bareng-bareng. Kalau misalnya bisa cuan bareng, ya kenapa harus sendiri sih? Gitu. Oke, Mbak, apa Mbak program, Mbak kan di HIPMI sampai masih setahunan kayaknya ya. Itu apa program yang akan dilakukan, Mbak? Saya itu lebih, karena ini saya merupakan ketua PLT, ketua HIPMI wanita satu-satunya. Bukan satu-satunya, pertama di mana? Di Kota Malang. Di Kota Malang masih pertama, karena mungkin wanita itu lagi-lagi, mungkin wanita terkungkung dengan saya wanita, saya tidak bisa berkembang, saya tidak bisa maju, itu nggak boleh seperti itu. Saya itu ingin mematahkan itu semua. Hei para wanita, yuk yuk kita bangun, yuk kita bisa untuk mengembangkan diri, menjadikan wanita menjadi sosok yang tangguh, yang siap siap berdiri dimanapun. Ketika kalian dilepas di hutan pun kalian bisa hidup. Saya pengennya seperti itu. Saya kepengen menyuarakan suara wanita, menghidupkan kembali wanita-wanita hebat. Wanita itu hebat, Mas. Jadi usaha-usaha yang besar, termasuk ada yang terkenal namanya Vanilla Hijab,
itu omsetnya sudah sebulan kurang lebih udah miliaran itu Mas. Itu sosok wanita gitu loh. Cuman yang tidak terlihat saja orang-orangnya seperti apa. Dan ada di HIPMI juga batu bara yang mengelola batu bara. Saya tuh kepengen membangkitkan lagi wanita-wanita, yuk kalian tuh punya rumah di sini, rumahnya yang bukan hanya khusus untuk wanita saja, tapi suara kalian tuh sangat berpengaruh di sini. Jadi wanita bisa berbuat apa saja gitu luar ya. biasa. Contohnya aja sekarang ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Risma yang sosoknya luar biasa di politik ya maksudnya. Dan saya itu dalam proses menuju ke sana. Oke Mbak, menarik sekali ini. Saya lihat sangat berwarna hidupnya Mbak ketika ini. Ini Mbak suami gimana Mbak? Mendukung nggak dari aktivitas segitu banyak ini? Dan suami siapa dulu Mbak? Jangan-jangan anaknya Pak Luhut. Gimana Mbak? Saya mau bilang amin ya nggak mungkin ya. Suami kebetulan pada umumnya aja, maksudnya suami saya seorang karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Memang dulu dia di bidang e-commerce, suami saya di bidang e-commerce, dan saya bukan lagi berperang dengan diri saya sendiri, saya lagi berperang dengan keluarga saya istilahnya, dengan suami saya sendiri, bahkan karena suami saya dan saya lagi-lagi udah berbeda konsep ya, bukan berbeda konsep, berbeda pandangan. Kalau bilang introvert, suami saya lebih introvert. Suami saya lebih susah bersosialisasi dengan orang, itu adalah suami. IT ya? IT, kan paham ya Mas ya, orang IT gimana, apalagi suami saya seorang gamers, jadi memang terkadang saya bertemu dengan suami saya aja juga, kita sibuk dengan dunia masing-masing, maksudnya sibuk dengan IT-nya dia, terus dia suka ngegame dan di situ akhirnya dia sempat beberapa kali menimbulkan konflik, sudah pasti ya, namanya rumah tangga gitu. Menimbulkan konflik, dan bagaimana di keluarga itu konflik itu bukan hubungannya yang diputuskan, tetapi konfliknya. Akhirnya itu membuat proses kita menjadi lebih dewasa, bagaimana cara menyikapi, karena di awal saja kita adalah dua orang yang berbeda. Terkadang sekandung aja itu berbeda loh Mas. Jadi saya dengan kakak saya, mungkin jenengan dengan adik jenengan juga dua orang yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Apalagi kita sudah berbeda orang tua, berbeda lingkungan, apalagi dia di Jakarta dengan di Malang dengan berbeda ambience lah. Itu menciptakan kita menjadi dua orang yang sangat berbeda. Itu sempat bersikukuh, buat ada keresahan. Akhirnya kita menjadikan kita lebih dewasa, ambil jalan tengah deh gimana. Akhirnya alhamdulillah suami sudah mulai terjun di sini karena saya sudah keluar dari introvert saya dan menjadikan saya menjadi orang yang sosialisasi yang tinggi. Suami sudah mulai akhirnya ikut ketarik sendiri, takut sedikit gitu. Itu sih Mas. Oke, siap. Oke Pak, ini yang terakhir soal politik. Nah, menarik. Umur 29 tahun, sudah jutawan, sudah banyak uang ya. Amin. Nah, kenapa kok bermilih di dunia politik, kok nggak terus menekuni dunia usaha ini, Pak? Ya. Lagi-lagi keluar zona nyaman. Lagi-lagi keluar zona nyaman karena ya itu saya pengen maju. Sebenarnya yang saya cari itu ketika anggota DPR duduk, mungkin ya saya nggak mau mungkin jadi anggota DPRD mencari mata pencaharian karena ketika misalnya visi kita mencari mata pencaharian berarti endingnya adalah memperkaya diri sendiri. Sudah pasti kan kalau namanya nyari kerja ya memperkaya diri sendiri dan keluarga. Tetapi saya terjun di sini dalam rangka mengabdi dunia pendidikan karena saya sudah paham betul seluk-beluk dunia pendidikan seperti apa. Kalau misalnya saya bilang memperbaiki, itu kan berarti ada yang rusak. Enggak, saya nggak bilang ada yang rusak. Saya hanya sedikit memodifikasi, sedikit mengatakan adil. Kalau misalnya bilang adil itu kan bukan berarti sama rata. Adil itu kan menyesuaikan sesuai porsi. Nah, saya ingin menyesuaikan itu. Dunia pendidikan, saya kepengen ada suara wanita di sana, dunia dan saya tidak mencari mata pencaharian, Mas. Insya Allah saya cukup dari usaha saya dan keluarga saya. Sebenarnya turun di DPRD ini, turun di sebagai caleg ini bukan
bukan istilahnya golek pekerjaan, bukan kurang pekerjaan sih, malah nambah-nambahin kerjaan, nambah-nambahin pusing istilahnya. Tapi ya kembali lagi itu saya kepengen mencari regulasi sih lebih tepatnya. Oke, Mbak, sebelum ke sana siapa yang ngajak itu, Mbak? Dan Mbak ini kan nomor 2 dapil Klojen ya, Partai Golkar. Nah, kenapa dari Golkar dan siapa yang ngajak itu, Mbak? Nah, seperti tadi sempat saya sampaikan, faktor lingkungan itu luar biasa berperan, Mas. Luar biasa akhirnya bisa mengubah itu semua dari faktor lingkungan. Siapa yang mengajak? Ya dari lingkungan saya sendiri, terutama dari HIPMI. Memang akhirnya orang-orang HIPMI itu banyak yang akhirnya membawa saya untuk terjun ke dunia politik. Nah, saya konsepnya, saya orangnya kalau misalnya sudah main air, kenapa nggak berenang sekali? Itu sekalian deh nyemplung sekalian, basah sekalian gitu. Ya, saya melihat ini sebuah jalur ya, maksudnya sebuah jalan, ada penantian besar nih di sana yang saya lihat. Ikutin aja jalannya, ikutin aja arusnya, insya Allah kamu akan ketemu nanti apa yang Allah siapkan buat saya. Saya nggak tahu jalan saya ini apakah nanti saya duduk menjadi anggota DPRD ataukah nanti jalannya saya mungkin bertemu dengan orang-orang hebat lainnya yang bisa membangun usaha bareng saya nggak tahu. Jadi saya mengikuti jalur lah istilahnya, jalan. Nah, ini nggak takut, Mbak, ini kan perempuan, Mbaknya tak lihat kan secara ini baik ya. Dan politik ini kan tempatnya orang ruwet, nah kalau kata orang itu tempatnya orang ruwet, tempatnya orang abu-abu jahat ya. Kok nggak takut gimana, Pak? Dibilang takut itu takut, Mas, karena ya seperti Mas bilang tempatnya orang ruwet. Udah bener, itu luar biasa ruwetnya setengah mati. Ternyata politik itu seribet itu, seruwet itu, dan sejahat itu menurut saya sebagai orang yang pertama kali terjun di dunia politik itu jahat menurut saya. Politik itu luar biasa. Cuman apa yang menguatkan? Lagi-lagi lingkungan, lagi-lagi keluarga, lagi-lagi tim. Karena politik itu kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu keluarga yang kompak, yang siap mendukung saya, tim yang siap hanya melindungi saya, membukakan jalan, istilahnya babat alas ya, apalagi saya turun pertama kali di sini. Dan itu mereka yang nguat-nguatin saya bahwa politik itu ketika di tangan orang yang tepat, nggak ada yang salah kok di politik itu. Ketika saya berada di orang tepat, lingkungan yang tepat, dan pondasi-pondasi yang kuat, insya Allah politik itu menjadi rumah yang hangat kok untuk kita. Nah, ketika jadi, Mbak, ya semoga jadi ya. Amin. Kapan pemilu? Februari, Mbak ya? Februari 14 pas hari Valentine. Saya siap disayang untuk dicoblos. Nomor 2 Klojen, Golkar. Lah apa, Mbak, yang ini kan Mbak niatnya kan berjuang ya, karena secara ekonomi katanya sudah cukup ya. Apa yang akan diperjuangkan, Mbak, dan di sektor mana Mbak akan berjuang gitu? Saya lebih ke sektor pendidikan sama sektor UMKM karena memang saya berangkatnya dari organisasi HIPMI juga. Dari pendidikan itu karena saya kepengen mengembalikan ranah pendidikan yang semestinya. Seperti yang kita tahu sekarang ini banyak sekali bunuh diri, banyak yang namanya pelecehan seksual, bullying. Sebenarnya kita tidak bisa sanksi, tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa. Hanya saja kita bisa memperbaiki, istilahnya bukan memperbaiki, ya memperbaiki ada yang rusak kan, saya tadi bilang gitu ya, bukan memperbaiki, istilahnya mengembalikan ranahnya aja deh. Menjadi kita yang sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi kita yang sekarang itu adalah proses bentukan sebelumnya. Seperti sebongkah berlian, Mas, kita nggak bisa berlian tiba-tiba menjadi cantik, menjadi berkilau sebegitunya tanpa ada pukulan, tanpa ada dipanaskan, tanpa ada diukir. Kita menjadi sebongkah berlian harus melewati fase di mana kita harus dihantam istilahnya, harus persiapkan untuk menjadi sebongkah berlian. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menyiapkan menjadi sosok yang mandiri, sosok yang hebat, sosok yang siap menghadapi dunia, kita perlu katakan istilahnya, perlu hantaman, perlu ukiran, perlu dipanaskan, perlu diapakan, itulah untuk menjadi hebat. Nah, itu harus saya kembalikan ke belakang, berarti pada prosesnya itu ada yang salah. Apa yang salah? Salah satunya pembentukan, di mana kita tidak diberi waktu saat ini, tidak diberi waktu untuk memberikan pendidikan moral, hanya diberikan waktu untuk anak bisa cepat bisa baca tulis hitung, bisa bahasa Inggris, bisa 5 bahasa, bahkan ada yang 7 bahasa, harus bisa seperti itu tanpa ada pembentukan moral. Pendidikan moral itu perlu, di mana
menyiapkan anak untuk siap menghadapi kerasnya hidup, beban hidup yang begitu berat. Curcol saya. Gitu. Jadi memang saya ingin memfokuskan harus ada namanya pendidikan moral. Jadi mengembalikan lagi masuk SD nggak boleh ada namanya calistung. Calistung itu sekarang di pengalaman sama ponakan saya sendiri. Kalau dulu kan kita calistung tuh baru diajarin pas SD ya Mas ya. Baru perkenalan membaca itu ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, itu kan SD kan kelas. Kalau sekarang mulai apa itu Pak? Hafalan Mas. Keponakan saya itu hafalan 13 ayat Mas. Kelas 1 masih baru masuk sekolah 1 bulan. Ya apa itu Mas? Kan maksudnya jadi memang anak itu hanya di kognitifnya aja nih yang dimasuk. Nah itu anak kelas 1 SD baru sekolah 1 bulan udah suruh hafalan 13 ayat gitu loh. Jadi itu beban sampai anak, mengajarkan anak untuk bohong akhirnya. Karena itu anak merasa takut nggak bisa hafalan, akhirnya dia acting sakit, perut sakit, saya mau pulang, nangis gitu. Pulang sampai rumah ceria. Berarti itu kan sudah mulai membentuk anak untuk bohong nih, untuk bisa bersandiwara, dan rentetannya panjang, mungkin nanti akhirnya bisa sampai ke bullying, bisa sampai akhirnya tidak timbul rasa percaya diri, akhirnya bunuh diri. Nah itu rentetannya panjang. Jadi sekarang yang banyak bunuh diri, pelecehan seksual, itu rentetannya panjang ke belakang. Oke, siap. Terus selain itu apa Mbak kebijakan yang akan diintervensi Mbak ketika menjadi DPR? Apa yang menurut Mbak kurang tepat lagi gitu? Ya itu, mengalihkan kerana, sama saya ingin memperjuangkan guru sih, hak guru. Sekarang kita kepengen pendidikan kita luar biasa, tapi SDM kita tidak diperhatikan luar biasa, toh juga tidak mungkin. Jadi memang harus ada saling sinambung yang membantu. Kita ingin mencetak pendidikan yang baik, ya perhatikan juga dong SDM-nya sebaik mungkin. Yang paling menyedihkan itu berapa sih Pak gajinya guru itu Pak? Kemarin itu saya pernah dengar sebulan 150 loh Mas, 150.000 sebulan itu. Itu masih guru dalam apa? Kota Malang. PAUD. Iya. Dan itu ada sekolah yang menurut saya terkenal, sudah kalau saya sudah dengar kan berarti cukup terkenal ya maksudnya. 150 nggak layak kalau dengan. Itu salah sekolahnya apa salah pemerintah Mbak kira-kira Mbak? Kalau misalnya salah pemerintahnya sih enggak Mas, karena memang dana itu sudah ada, dana seperti yang saya sampaikan ada namanya dana insentif. Tapi dana insentif itu diperoleh ketika masa jabatan kurang lebih 4 tahun, sudah mengajar kurang lebih 4 tahun. Kenapa harus nunggu 4 tahun sih gitu loh. Yang 600.000 itu ya? Itu masa kerjanya 4 tahun. Kalau gitu nggak mau nanti orang mau jadi guru Mbak ya kalau nunggu 4 tahun? Iya, harus nunggu 4 tahun. Dan saya selama 4 tahun ini mau makan apa dong kan? Jadi berpikirnya seperti itu gitu. Kenapa harus nunggu masa kerja 4 tahun dulu sih? Nggak dibantukan, diturunkan dana itu langsung ke sekolah yang merasionalkan istilah untuk menurunkan ke guru. Karena kan selama ini dana itu turunnya per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, dan itu pun jadinya kan bukan emang 6 bulan sekali itu dialokasikan dari 6 bulan itu. Jadi 600.000 dikali 6 bulan 3.600.000. Cuman kan terkadang kan keperluan orang kan kita lo makan setiap hari gitu loh. Enggak setiap 6 bulan sekali gitu. Oke, siap. Ini luar biasa sekali ngobrol dengan Mbak Kartika ini. Mungkin ini di segmen terakhir Mbak, pesan bagi perempuan seperti Mbak Kartika, mungkin perempuan yang baru lulus, baru meniti karir. Apa Mbak pesannya untuk perempuan Indonesia? Pesannya untuk perempuan wanita Indonesia, halo wanita Indonesia semua, terutama di Kota Malang mungkin khususnya, kalian sudah saatnya bangkit, kalian itu hebat, kalian itu luar biasa. Kalau misalnya tidak ada perempuan, tidak ada generasi baru istilahnya. Perempuan itu mempunyai peran yang sangat luar biasa, kalian kuat, kalian hebat. Kalian bisa masuk di sektor manapun selama itu ada kemauan. Yuk bangkit dari kemalasan istilahnya, kemageran, kegabutan, bangkit dari itu semua. Kurangi nongkrongnya, boleh nongkrong selama itu berfaedah. Mari kita aktif berorganisasi, aktif dengan lingkungan kita sekitar. Jangan menutup diri, buka diri kalian. Kalian wanita hebat, kalian wanita bisa. Indonesia bisa maju dengan adanya wanita. Oke, siap. Terima kasih Mbak Kartika. Saya terus terang belajar banyak meskipun saya lebih tua dari Mbak Kartika. Semoga teman-teman juga belajar banyak. Intinya yang kita obrolkan itu kalau saya simpulkan, hidup tidak akan lebih mudah tapi kita yang harus lebih kuat. Kira-kira gitu Pak ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.